Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Samsuri dari SMA Negeri 1 Gondang, Nganjuk, Jawa Timur. Tergabung di dalam Guru Mengajar Nusantara. COVID-19, semua menjadi takut, semua menjadi was-was, tak terkecuali dunia pendidikan. COVID-19 datang tanpa diundang. Saat inilah kita harus berbenah. Pembelajaran konvensional yang telah kita kenal harus diubah dengan pembelajaran secara daring. Pada saat itulah keprihatinan datang. Guru Mengajar Nusantara bertekad untuk tetap mengajar dan mengajak di masa pandemi ini, demi untuk mencerdaskan anak bangsa. Inilah pembelajaran secara daring yang lahir dari tekad dan keprihatinan demi keberhasilan dunia pendidikan di negeri kita tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mona Yasmi dari SMA Negeri yang akan menemani Bapak dan Ibu Guru Nusantara beserta anak-anak didik Indonesia yang hebat, sehat, dan kuat. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan online. Mari bersama-sama yang telah memberikan tawaran kepada kita, dan mudah-mudahan hari ini kita ikutnya berhasil lancar, didukung internet, lampu, yang akan mempermudah kegiatan kita. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika kelas 10, yaitu tentang konsep dasar perbandingan trigonometri yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Pak Muhammad Samsuri dari SMA Negeri Gondang, Nganjuk, Jawa Timur. Dia lahir di Kediri pada tahun 68, tertempat tinggal di tanah PPKD. Mohon untuk mic-nya di-mute-kan dulu ya, nanti pada kesempatan tanya jawab dipersilakan untuk menghidupkan mic-nya. Bapak Muhammad Samsuri ini mengajar di SMA Negeri 1 Gondang, Nganjuk mulai tahun 2004 hingga sekarang. Materi yang pakar matematika, anak-anak hebat ya, kita akan diasuh dan mudah-mudahan nanti jika kita berkesempatan di akhir sesi, insya Allah akan ada kuis menarik yang beliau siapkan untuk kita kerjakan. Jangan lupa siapkan alat tulis, kertas, pena untuk mencatat dengan mengucap lafal Bismillahirrahmanirrahim seraya memohon kepada Allah untuk merestui kita. Mari kita sambut pemateri kita hari ini, Bapak Muhammad Samsuri SPD. Kepada Bapak, waktu disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Milma.
Terima kasih untuk semuanya, kawan-kawan dari Gumun, guru mengajar Nusantara, se-Nusantara, dan juga selamat datang kepada anak-anak semuaku yang luar biasa, yang dari Nusantara, ya anak-anakku yang khususnya dari SMA Gondang juga ada. Saya lihat tadi, alhamdulillah bisa hadir. Ya, mudah-mudahan apa yang kita belajar bersama ini bisa bermanfaat. Ya, baik, untuk kali ini saya akan memberikan atau belajar bersama tentang materi yaitu tentang perbandingan trigonometri. Nah, ini konsep dasar yang saya ingin tekankan sehingga anak-anak kalian semua nanti setelah pembelajaran hari ini itu akan mengenal dan memahami tentang konsep dasar tentang perbandingan trigonometri. Sebelum saya bawa ke perbandingan trigonometri anak-anak, tentunya kita tidak lepas untuk belajar ini, kita harus mengenal tentang segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku yang seperti ini. Ya, jadi misalnya ya, ini ada segitiga siku-siku A, B, dan C. Ini langsung ke pembelajarannya. Ya. Nah, pada segitiga siku-siku ini, tentunya anak-anak bisa melihat siku-sikunya. Jadi segitiga itu kan ada 3 sudut. Ya. Sudut yang di A, sudut yang di C, dan sudut yang di B. Nah, siku-sikunya itu ada di sudut B. Nah, kita penanaman konsep begini. Ya. Misalnya sudutnya itu ada di sudut theta. Ya. Sudut theta itu ada di A. Itu berarti bahwa ada sisi depannya sudut, itu berarti sisi BC itu adalah dinamakan sisi depan. Ya, sisi depan ini sisi depan. Ya, sisi depan yang itu. Kemudian ada lagi sisi yang berada di bawah ini, yang sisi AB. Ini bisa disebut dengan kita sepakati, kita namakan sisi samping. Bisa disingkat sisa, atau mungkin ingin mengingatnya namanya Pak Samsuri bisa sisam juga boleh. Sisam, di samping. Jadi sisi samping. Kemudian ada yang sisi AC, ini adalah sisi miring. Jadi sisi miringnya itu ada di sini, sisi AC ini. Jadi kita bisa mengenal tiga sisi, yaitu ada sisi depannya sudut itu ini, sisi depan, ada sisi samping itu yang ini, sisam, ada sisi miring itu yang ini. Nah, dari sini nanti akan muncul konsep yaitu tentang perbandingan trigonometri. Nah, ini seperti ini. Jadi ini segitiga yang tadi. Saya mohon tolong ini diingat-ingat betul, ya. Pada perbandingan trigonometri itu akan ada, kita kenalkan istilah-istilah. Ada istilahnya sin, adalah sinus. Ada istilahnya nanti cos atau cosinus. Ada istilahnya nanti tan atau tangen, tapi kadang-kala ada yang menyingkat TG juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting paham. Ada yang namanya CSC atau cos, biasanya kosekan. Nah, ada kosekan seperti ini, kosek, ya, kosekan. Ada yang namanya sekan, ada yang namanya kotangen. Nah, kotangen seperti ini. Jadi ada sin, kos, tangen, kosekan, sekan, kotangen. Ada seperti ini. Nah,
terhadap segitiga tadi bagaimana rumusnya jadinya? Tolong ini diingat-ingat betul. Bahwa kalau misalnya ini sudut tetanya di sini, maka untuk sin tetanya ini itu rumusnya adalah sisi depan sudutnya atau sisi depan dibagi dengan sisi miring. Siring atau si depan bagi miring. Paham ini ya? Jadi sin, saya ulangi lagi, sin adalah sisi depan sudutnya, sisi depannya dibagi sisi miringnya. Itu kalau sin, ini perlu diingat-ingat dan dipahami. Nah, kemudian untuk cos itu rumusnya adalah sisi samping, berarti yang ini, samping ini dibagi dengan sisi miring. Jadi kalau sin tadi siring, sisi depan bagi miring, kalau cos itu adalah sisi samping ganti dibagi sisi miring. Nah, kemudian kalau tangan itu atau tan itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping. Sisi depan dibagi dengan sisi samping tangan. Ya, tangan ini. Jadi bisa mungkin kalau ingin enak ya disingkat aja sidep, sisam boleh. Ya, kemudian kalau kosekan itu adalah sisi miring dibagi dengan sisi depan. Sisi miring dibagi dengan sisi depan. Coba dilihat. Kalau kosekan sisi miring dibagi sisi depan itu berarti kebalikan mana ini? Coba. Nah ini miring dibagi depan. Berarti kosekan itu merupakan kebalikan dari sin. Jadi kalau sin itu sisi depan bagi miring, tapi kalau kosekan adalah sisi miring dibagi sisi depan. Nah, begitu juga dengan sekan. Sekan itu adalah sisi miring dibagi dengan sisi samping. Nah, berarti ini juga begitu. Kalau sekan itu berarti merupakan adalah kebalikan dari cos. Kalau cos tadi adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Kalau sekan berarti sisi miring dibagi dengan sisi samping. Yang terakhir adalah kot. Kot itu adalah kotangen. Kotangen adalah rumusnya adalah sisi samping dibagi sisi depan. Nah kita lihat ini ternyata adalah merupakan kebalikan dari tangan. Ya, tangan kan sisi depan dibagi sisi samping. Kalau kotangan adalah sisi samping dibagi dengan sisi depan. Jadi intinya ya bahwa dalam perbandingan trigonometri ini ada 6. Yang pertama adalah sin, rumusnya adalah sisi depan dibagi sisi miring. Kebalikannya adalah kosekan, sisi miring dibagi sisi depan. Kemudian ada cos, adalah rumusnya cos theta dengan sisi samping dibagi dengan sisi miring. Kebalikannya adalah sekan, sisi miring dibagi sisi samping. Kemudian tangen itu sisi depan dibagi sisi samping. Kemudian kebalikannya adalah kotangen, sisi samping dibagi sisi miring. Sisi samping bagi sisi depan. Nah, mungkin untuk menghafal, untuk mengingat-ingat, biasanya kita gampang keliru. Misalnya contohnya ini, kosekan. Kosekan itu mesti anak-anak kalian semua akan cenderung, wah itu mesti kebalikannya kos. Bukan. Ingatan itu agak dibantah. Kos, jangan sekedar kos. Tapi ingat-ingat, oh kalau kosekan itu pasti kebalikannya dari sin. Jadi arahkan perhatian itu. Oh kosekan, oh kebalikannya sin. Tapi kalau sekan ini mesti pikiran kita cenderung pada cos. Nah, maka kita ingat, oh kalau sekan itu kebalikannya cos. Nah, gitu loh. Jadi itu ini adalah konsep dasarnya seperti ini.
Nah, coba kita lanjutkan dulu. Nah, ini tadi. Ya. Jadi, seperti yang saya utarakan di depan tadi, kosekan adalah kebalikan dari sinus, seperti tadi. Maka kosekan itu rumusnya adalah 1 per sin atau sepersin theta. Kosekan theta sama dengan sepersin theta, seperti tadi, kebalikannya. Kemudian kalau sekan tadi kebalikan apa? Sekan tadi adalah kebalikan cos. Berarti sekan theta itu adalah seper cos theta. Kemudian kalau kotangen itu adalah kebalikan dari tangen. Berarti kalau begitu rumusnya jadi kotangen theta sama dengan seper tangen theta. Kalau tangen adalah kebalikan dari adalah perbandingan sinus terhadap kosinus. Nah, ini rumus tambahan. Jadi kalau tangen itu adalah sin per cos tingkat-tingkat. Kalau kotangen berarti kebalikannya, karena kebalikannya berarti cos per sin. Atau bisa-bisa tangen itu seper cos. Atau kotangen itu bisa seper tan. Nah, mungkin dari sini ya anak-anak bisa memahami. Ya, kalau sudah paham nanti saya akan adakan sedikit ya, mencoba pemahaman kalian itu sudah paham betul atau belum. Ya. Ya, saya lanjutkan ya. Ini jadi mungkin ada yang perlu ditanyakan. Nah, coba ini kita jawab bersama-sama dulu ini. Coba dilihat dulu. Ya, saya bukakan ini kalau paham itu tadi. Coba. Nah, ini. Coba dari tampilan ini, coba perhatikan. Bisa mic-nya bisa dinyalakan nggak apa-apa. Dimatikan dulu, nanti kalau mau jawab silahkan dinyalakan. Ya, ini. Coba kita perhatikan, kalau memang kalian tadi paham, ini satu persatu kita bahas. Ada theta di sini. Nanti tidak harus semuanya kita bahas. Hanya sekedar melihat pemahaman kalian paham atau enggak tentang ini. Misalnya ini ada segitiga seperti ini, yang pertama ini yang saya tunjuk ini. Nah, tentukan sin theta. Silakan, mungkin ada yang bisa langsung aja nggak apa-apa. Sin theta itu apa? Sudutnya di sini. Sini. Ada mungkin silakan, ayo anak-anak. Gue yang hebat. Monggo, yuk. Sin tadi apa ya? Ayo. Silakan. Langsung aja. Bisa, silakan. Nah, tetanya di sini. Bisa. Yuk. Sin tadi apa? Sin tadi adalah sisi depan. Berarti sisi depannya mana ini? Sisi depannya mana? Berarti ini kan? Nah, ini sisi depannya. Ini sisi depannya. Nah, sisi depan dibagi sisi apa tadi? Sisi miring. Berarti miringnya yang mana? Kalau seperti ini. C, berarti ini. Berarti sin itu adalah apa? Sin theta itu adalah A per C. Nah, betul, pintar. A per C. Itu ya, berarti sudah agak paham. Coba saya lanjutkan, saya ingin agak cepat aja. Biar nanti lebih banyak yang kita bahas. Contoh soal, kalau ini hanya dasar. Nah, itu kalau sin theta A per C. Sekarang kalau cos theta, coba siapa bisa? Ayo, langsung ngomong aja. Apa? Cos theta tadi apa rumusnya? Cos theta itu adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Berarti jawabannya apa? B per C. Hebat. Ayo, ini insya Allah nanti begitu selesai ini kalian sudah langsung bisa. Pulang ini langsung bisa. Nggak bingung-bingung lagi. Insya Allah apa seterusnya. Ya. Tangan. Coba tangan theta. Ya, siapa biasa? Langsung bicara aja nggak apa-apa.
Begitu selesai bisa ada yang jawab, langsung pindah. Silakan. Tangan theta berarti tangan theta tadi apa? Tangan. Tangan tadi adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping. Berarti apa? Ada yang menjawab langsung ya, sebutkan nama dari sekolah mana Pak? Silakan, siapa betul? Sebutkan nama dari sekolah mana gitu ya. Ayo, tangan kita siapa bisa, ayo. Ini kalau di pembelajarannya di SMA Manggonan dikasih bintang ini kalau bisa ini. Ayo, silakan. Aplikasi bintang kita Pak. Apa? Online. Aduh. Gimana? Bentar, ini ada. Ayo gimana? Yuk. Tangan theta berarti apa? Sisi depan dibagi sisi samping. Berarti jawabannya A per B. Ayo. Kalau kosekan? Kosekan kebalikan dari apa tadi? Kosekan kebalikan dari sin. Berarti apa? Kosekan. Kalau sin tadi apa sin? Sin tadi adalah A per C. Berarti kalau kosekan adalah C per A. Nah ini. Kalau sekan coba. Ayo suaranya mana ya? Ayo sekan. Masih ingat? Samping per samping. Kalau sekan adalah C per B. Ya, bentar. Terus tinggal satu. Kalau kotangan. Kotangan itu berarti kebalikan dari apa tadi? Tangan. Berarti apa? Kalau kotangan adalah kotangan. Ayo kotangan. Kebalikan tangan. Kalau tangan adalah tadi A per B. Berarti kalau kotangan adalah B per A. Betul. Nah, ini satu. Ya, B per A. Betul sekali. Nah, coba. Ini agak cepat. Ini agak cepat. Coba. Kalau yang ini langsung aja siapa yang bisa. Sin alfa apa gitu. Sin cos alfa apa. Silakan. Silakan langsung dirangkai itu. Coba. Yang bisa silakan menyebutkan namanya dari SMA mana. Terus langsung silakan di jawabannya diinformasikan. Silakan. Ayo anak-anak hebat senusantara, silakan. Yang ini, yang alfa, coba, yang gambar kedua. Halo? Silakan, ayo. Sekarang saya bingung Bu. Bingungnya di mana ya? Ayo silakan. Ya. Ayo. Atau mic-nya nggak berfungsi Bu ya? Halo. Ayo. Kalau sin alfa coba saya pancing. Kalau sin alfa kalau misalnya seperti ini, coba gambar seperti ini, segitiga seperti ini. Berarti sisi depannya yang mana? Sisi depannya adalah yang F, betul. Terus kemudian sisi miringnya yang
Yang E, betul, pinter. E. Kalau yang sisi sampingnya berarti yang D, ya kan? D. Nah, silakan. D. Kalau begitu sin alfanya gimana coba? Sin alfa tadi adalah sisi. Nah, si dep. Nah, betul. Berarti yang mana? Ayo, sudah terdengar saya tadi. Apa? F per E. E, betul. Kalau cos, ayo cos dengan cepat. Ayo, kalau cos berarti Samping miring. berarti apa? Langsung sebutkan aja angka anunya hurufnya. Miring. Apa? D per gitu loh. Ayo. D per E. E. Terus kalau tangan. Ayo, agak cepat. E. Nah, kalau kosekan. Ayo, F per D. kosekan. F per D. F per kosekan masa F per D? Kosekan. Oh ya, ayo terus kalau sekan. Sekan berarti E per D. pinter. Kalau patangan. E per D. Patangan. D per. Sip. Ayo tinggal sedikit. Kita ini ayo segera berlari ke soal nanti. Ayo. Sudah mulai bisa. Sin B. Gimana? Sin beta. Ayo, gimana ini? Yang sebelahnya ini. Ya. Silakan sin beta. Ini ada OMN sisinya. Halo, ayo. N per M. Sin beta berarti apa? N per M. Betul. Cos beta. Apa? Cos beta? Betul. O per M. Terus kalau tangan beta. Tangan beta? O per Tangan beta. Tangan beta. Betanya di sini, depannya N, ya kan? Berarti apa? Tangan beta. Tangan, ayo. Macet, Pak. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan. Kita sabar, pelan-pelan. Mudah-mudahan yang penting paham. Ya, nggak usah tergesa-gesa. Ya, coba silakan. Kalau tangan beta berarti gimana? Kalau beta di sini berarti depannya adalah N, miringnya adalah M, sampingnya adalah O. Berarti kalau begitu tangan beta adalah apa ya? Adalah tangan depan bagi samping. Berarti N per belum aktif, silakan diaktifkan ya. Yang menjawab. Ya. Silakan. Kalau kosekan? Gimana kosekan? Halo. Kosekan ini, kosekan beta berarti coba tinggal sedikit. Ayo, kosekan beta adalah, kosekan itu kebalikan dari sin. Berarti kalau sin tadi N per M, berarti kalau kosekan adalah kebalikannya adalah M per N. Coba sekarang kalau sekan, coba ayo sekan. Saya ingin dengar suaranya. Masih ingat nggak tadi? Sekan. Sekan adalah apa ya sekan? Sekan tadi kebalikan dari cos. Cos tadi adalah apa rumusnya? Si samping dibagi dengan si miring. Berarti kalau begitu sekan adalah miring bagi samping. Berarti M per O. Nah, coba kalau kotangan. Kotangan kebalikan dari tangan. Ya kan? Tangannya adalah tadi adalah tangan beta adalah N
depan bagi samping. Berarti N per O. Berarti kalau kotangan berarti apa? Kalau kotangan berarti O per N. Betul. Tinggal satu soal ini coba nanti segera kita lanjutkan. Ini ada gamma seperti ini, lambda ya. Seperti ini lambda. Nah, letaknya di sini ya. Berarti depannya yang mana ini? Depannya sisi apa ini? Depan itu berarti berjalan ke sana. Depan berarti sini P depannya. Sisi miringnya yang mana? Sisi miringnya adalah yang Q. Yang Q. Kemudian sisi sampingnya adalah yang R. Berarti kalau begitu sin lambda itu gimana? Sin lambda yang ini. Sin lambda berarti sin lambda itu berarti apa? Sin lambda itu berarti sisi depan dibagi sisi miring, berarti P per Q. Kemudian kalau cos lambda berarti cos tadi apa? Si samping dibagi miring, berarti R per Q ya. Coba tinggalin coba tangan theta, tangan lambda. Tangan lambda berarti depan bagi samping berarti P per R. Kalau kosekan itu kebalikan apa tadi ya? Kosekan kebalikan apa tadi ya? Kosekan kebalikan dari sin. Kalau sin itu si depan bagi miring berarti kosekannya adalah Q per P. Kalau sekan itu adalah kebalikan dari cos. Cos tadi adalah si samping bagi miring, berarti kalau ini adalah sekannya adalah Q per R. Ya, miring bagi samping. Terakhir kotangan siapa bisa? Ayo. Saya ingin tahu suaranya satu aja. Kotangan lambda. Silakan, ayo. Kotangan lambda. Siapa bisa kotangan lambda? Kotangan tadi. Ayo, silakan suaranya. Ayo. Kotangan itu kebalikan dari satu ya, Pak. Kotangan lambda itu kebalikan dari tangan. Tangannya tadi adalah sidep si samping, berarti ini adalah samping bagi sidep, berarti R per P. Nah, nih coba. Nah, kita coba masuk ke soalnya, coba kita lihat contohnya. Bentar, agak lemot. Nah, ini kita lanjutkan. Itu konsep dasar seperti itu tadi. Tolong itu diingat-ingat betul. Sampai kapanpun konsep dasar itu tidak akan berubah, ya. Ya Pak. Nah, ini. Coba. Ini sudah, silakan siapkan pensilnya, alat tulisnya, ya. Coba. Ini ada satu soal. Ya. Nanti yang bisa sebutkan namanya siapa, dari SMA mana. Ya. Soal nomor 1, coba saya bacakan. Tentukan semua perbandingan trigonometri untuk sudut alfa. Sudut alfa seperti ini pada segitiga ABC. Dan sudut beta untuk segitiga PIR. Nah, coba ada yang bisa mungkin? Silakan dihitung dulu coba. Nah, atau saya kasih contoh dulu coba, ya. Nih.
Coba kita kasih contoh dulu. 1. Coba dipahami betul-betul. Nah ini ya, coba perhatikan. Coba anak-anak tenang. Coba diperhatikan ini. Ya. Ini adalah jawaban dari tadi. Coba perhatikan. Pada segitiga ABC, tolong Ibu di mic-nya dimatikan dulu Ibu. Ya. Nah, pada segitiga ABC itu yang sudah diketahui adalah sudutnya sudut alfa ada. Kemudian sisi depannya sudah ada akar 3. Kemudian sisi sampingnya sudah ada 1. Nah, berarti yang belum ada adalah sisi miringnya. Ya, sisi miringnya yang belum. Nah, sekarang untuk mencari sin, cos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen, berarti kita harus menemukan sisi miringnya juga. Nah, untuk menghitung sisi miring, kalian tentunya ingat pada materi ya ini Pitagoras ya. Ini. Nah, berarti kalau kita mencari sisi AC itu adalah AC sama dengan akar dari sisi AB kuadrat ditambah sisi BC kuadrat seperti ini. Ya, ini. Ya, berarti kalau begitu AC sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ya, berarti akar 4. Akar 4 adalah 2. Berarti kalau begitu ini nilainya 2. Berarti AC-nya adalah 2. Nah, sekarang kita terapkan kalau sudah ketemu di situ AC2. AC2 berarti sin alfa berapa? Sin alfa tadi adalah sisi depan dibagi sisi miring. Berarti kalau begitu karena AC-nya 2 berarti sin alfanya adalah AB per AC berarti akar 3 per 2. Gampang ya? Nah ini. Kalau begitu, kalau cos bagaimana? Kalau cos tetap rumus yang tadi. Cos itu adalah sisi samping bagi miring. Sampingnya adalah 1, miringnya adalah 2, berarti 1 per 2. Tangen alfa adalah sisi depan bagi samping. Berarti kalau begitu akar 3 per 1 atau akar 3. Nah, kalau kosekan itu adalah kebalikan dari sin tadi. Berarti apa? Sisi miring bagi sisi depan. Makanya ini adalah 2. Tadi 2 miring bagi depan. Berarti 2 per akar 3. Nah, ini disederhanakan. Ya. Ada yang tahu cara menyederhanakan pakai apa ini? Ini dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Makanya hasilnya jadi 2 akar 3 per 3. Terus kemudian sekan. Sekan itu adalah miring bagi samping. Berarti miringnya adalah 2 tadi, sampingnya adalah 1. Berarti 2 per 1 adalah 2. Kemudian kotangen alfa. Kotangen alfa adalah ini kebalikan dari tangan. Kalau tangan tadi depan samping, berarti kalau kotangen samping depan. Sampingnya 1, depannya akar 3, berarti 1 per akar 3. Nah, ini disederhanakan, berarti dikalikan akar 3 per akar 3, jadinya akar 3 per 3. Ini. Nah, sekarang kalau ini. Enggak terlihat. Kalau ini adalah gimana? Ini yang tidak ada apanya? Yang tidak ada adalah sisi depannya. Yang tidak ada adalah sisi depannya. Nah, kalau sisi depan tidak ada, berarti gimana? Berarti harus dicari dulu. Pakai rumus apa? Rumus seperti tadi, Pitagoras. Ya, rumus Pitagoras adalah kuadrat, jumlah kuadrat dari sisi depan dan sampingnya, kemudian sama dengan sisi miringnya, kuadrat sisi miringnya. Berarti kalau mencari TR-nya adalah akar dari sisi miringnya kuadrat dikurangi dengan sisi sampingnya ini.
Berarti akar kuadrat 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Kok bisa 1 dari mana? Iya, 4 kuadrat 2 kuadrat. Akar 2 itu 2 dikurangi 1 berarti akar 1 adalah 1. Nah, sekarang coba sesuai dengan definisi yang ada, kita bisa mencari sin beta. Beta itu berarti sisi depan dibagi sisi miring, berarti 1 per akar 2. Bisa disederhanakan jadi ini menyederhanakannya berarti dikalikan akar 2 per akar 2. Akhirnya ketemunya akar 2 per 2. Kalau cos tadi rumusnya apa? Ingat-ingat lagi. Cos itu adalah sisi samping bagi miring. Ya. Sampingnya adalah 1, miringnya adalah akar 2. Berarti 1 per akar 2. Berarti sama dengan akar 2 per akar 2. Ini disederhanakan. Ya. Tangen beta. Tangen beta itu berarti apa? Tangen. Tangen itu berarti depan bagi samping. Berarti tadi depannya 1 dibagi 1 maka 1. Kosekan itu miring, sisi miring. Ini kebalikan dari sin. Miring bagi depan. Berarti akar 2 per 1 atau akar 2. Sekan juga begitu. Sekan beta itu berarti apa? Sekan itu kebalikan dari cos. Cos tadi adalah samping miring, berarti miring samping. Kalau miring samping berarti akar 2 per 1, berarti akar 2. Kalau kotangen juga begitu, kebalikan dari tangen. Kalau tangen tadi depan samping, kotangennya adalah samping depan. Kalau samping depan berarti apa? Berarti 1 per 1 atau 1. Nah, ini cara mengerjakannya seperti ini. Mungkin ada yang perlu tanyakan dulu sebelum kita melangkah ke soal berikutnya. Silakan. Nggak apa-apa, pertanyaan bisa langsung aja Bu ya, biar nggak. Halo. Halo? Atau saya lanjut dulu, nggak apa-apa kalau nggak ada. Berarti sudah paham. Saya lanjut, oke. Nah, ini. Dengan berbekal tadi, coba, ini ada 3 soal. 3 soal, nanti saya akan jelaskan 1 soal, yang contoh nomor 2. Nanti contoh nomor 3 dan 4 itu saya serahkan kalian coba dipikirkan. Nanti yang bisa silahkan menyebutkan namanya, sekolahnya dari mana, ya. Kemudian jawabannya bagaimana. Nah, sekarang contoh nomor 2. Ini ada 3 soal. Jika tangen alfa sama dengan akar 3 dan alfa sudut lancip, tentukan nilai dari sin kuadrat alfa dan cos kuadrat alfa. Ini nomor 2. Nah, sekarang coba kita bahas bersama. Kita lihat. Nah, ini coba saya kupas biar kalian paham. Ya, tolong diperhatikan betul-betul. Nanti insya Allah kalau paham ini kalian bisa ngerjakan nomor 3 dan nomor 4. Saya ulangi lagi soalnya. Jika tangen alfa sama dengan akar 3 dan alfa sudut lancip, berarti sudut lancipnya di alfa dari sudut. Tentukan nilai sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa. Nah, ini sudah pengembangan. Ya. Caranya bagaimana? Caranya kita buat dulu, kalian harus membuat dulu segitiganya. Tangen alfa sama dengan akar 3. Berarti tangen tadi rumusnya apa? Tangen tadi adalah rumusnya sisi depan dibagi samping. Depan bagi samping. Ini. Berarti ini. Ya. Depannya berapa? Depannya adalah akar 3 dan sampingnya adalah belum ada. Iya kan? Sampingnya kan belum ada. Nah, kalau belum ada berarti bagaimana? Harus dicari.
Ya. Ini. Kalau tangan itu apa? Tangan tadi adalah sisi depan bagi sisi samping. Sisi depannya akar 3, sampingnya 1. Berarti ini. Berarti kita bisa menggambar segitiga seperti ini. Yang belum ada adalah sisi miringnya, maaf. Sisi miringnya. Berarti kalau begitu bisa digambar sisi depannya akar 3, sampingnya 1, miringnya belum ada. Nah, dari bekal ini kita bisa menemukan sisi miringnya. Caranya bagaimana mencari sisi miring? Pakai rumus Pitagoras. Nah, sisi miring itu adalah apa? Ya, akar dari kuadrat sisi samping dan depannya. Berarti akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Akar 3 kuadrat adalah 3. Akar 1 kuadrat adalah 1 kuadrat adalah 1. Berarti akar 4 sama dengan 2. Berarti sisi miringnya adalah 2. Sisi miringnya 2. Nah, kalau begitu kita mencari apa tadi? Sin kuadrat alfa sama cos kuadrat alfa. Berarti kita cari sin dan cosnya. Nah, kalau mencari sin alfa berarti apa? Karena segitiga ini sudah lengkap, berarti bisa menjawab. Kalau begitu, sin alfa adalah, tadi apa sin alfa tadi? Si depan bagi si miring. Berarti akar 3 dibagi akar 2. Paham ya? Kalau cos alfa berarti apa cos alfa? Cos tadi rumusnya adalah sisi samping dibagi sisi miring. Maka ketemunya adalah 1/2. Sinnya sudah ketemu, sin alfa sudah ketemu, akar 3/2. Cos alfa sudah ketemu, 1/2 atau setengah. Maka kita bisa menjawab sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa itu sama dengan apa? Sama dengan akar 3/2 yang tadi sinnya dikuadratkan ditambah setengah kuadrat. Nah, kalau sudah akar 3/2 kuadrat adalah 3/4. Ya, akar 3 kuadrat kan 3, 2 kuadrat 4, 3/4 plus setengah kuadrat. Berarti 1 kuadrat 2, 2 kuadrat adalah 4, 1/4. Hasilnya kalau dijumlahkan, karena penyebutnya sudah sama, berarti jadi 4/4 atau 1. Ya, mudah kan? Jadi kesimpulannya, ya, sin kuadrat alfa dan cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Nah, coba. Ini mungkin dari penjelasan ini ada yang masih bingung, silahkan ditanyakan sebelum kalian mengerjakan nomor 2 dan 3 atau 3 dan 4. Silakan. Silakan kalau bertanya tunjukkan namamu, dari SMA mana, pertanyaannya bagaimana. Langsung Bu Milma biar enak seperti pembelajaran di kelas. Monggo silakan, mungkin ada yang bertanyakan. Halo? Ada yang bertanyakan? Waktu masih berapa menit Bu Milma? Halo? Waktu masih 7 menit. Ayo, silakan. Mungkin kalau ada pertanyaan, silakan. Mumpung pada kesempatan ini, ayo. Kita meskipun kita nggak boleh kemana-mana, kita bisa belajar bersama di sini. Jangan lupa nanti ikuti vikon berikutnya. Silakan. Kalau ya. Halo? Atau bisa lewat chat dibacakan oleh Bu Milma mungkin. Ya. Atau langsung lebih mudah. Silakan, dari penjelasan ini tadi mungkin ada yang belum paham. Saya harapkan anak-anakku semuanya yang hebat ini nanti begitu keluar dari sini sudah paham tentang materi ini.
Ya, silakan. Ayo Febri bertanya Febri. Silakan. Jangan takut-takut. Ini berkawan semua. Ini senusantara ini. Ayo. Senusantara ya Febri, cepet Febri. Senusantara. Ayo Febri mungkin. Saya enggak Pak, sudah paham. Sudah paham ya? Oke, sip. Yang lain mungkin. Sudah paham semua? Oke. Sudah ya? Eh, Sudah. Kalau sudah, saya coba kerjakan yang tadi. ayo tako yu, ciri tako. Nah ini, silakan. Coba, ayo. Tadi kan yang Pak Samsuri contohkan adalah yang nomor 2. Nomor 3, nomor 4, sama caranya dengan nomor 2. Coba yang bisa langsung sebutkan dulu. Sebutkan namanya siapa, apa namanya, dari SMA mana. Kalau perlu kelasnya kelas berapa, kalau perlu nomor absennya berapa, nanti dapat bintang itu. Ayo silakan. Aduh, gak bakal buku aku ya. Ya. Silakan, ayo. Ini bintangnya banyak ini, tidak hanya 2. Seperti biasanya kalau hanya 2. Bintang 1, ini bintang 5 ini nanti. Siapa yang bisa, yuk? Silakan dihitung dulu. Masih punya waktu Bu Milma? Jika sin beta setengah dan sudut beta lancip tentukan nilai dari sebuah. Tidak ada yang menjawab itu? Saya dengar. Berikan jawabannya aja nggak apa-apa. Ya, jawabannya aja nggak apa-apa. Caranya nggak usah Pak. Nggak usah. Caranya nggak usah. Nanti kalau sudah benar caranya, coba. Sekedar caranya aja, coba. Silakan. Nomor berapa? Nomor 3. Putus Pak, putus. Nggak apa-apa, makanya saya minta sebutkan jawabannya aja nggak apa-apa. Nomor 3 silakan coba. Berapa jawabannya itu? Nomor 3 itu jika sin beta sama dengan setengah dan sudut beta sama dengan sudut beta itu lancip, tentukan nilai dari sekan kuadrat beta min tangen kuadrat beta. Ayo, nomor 3 siapa yang bisa? Saya tulis ini dari SMA. Contoh nomor 3 itu Pak ya? Ya, silakan. Betul. Berapa jawabannya? Silakan. Bentar. Nomor 3, 4 boleh milih, silakan. Berapa ya nomor 3 atau 4 ya? Kalau nomor 4-nya jika cos gamma sama dengan akar 2/2 dan sudut gamma lancip, tentukan nilai dari kosekan kuadrat gamma min kotangen kuadrat gamma. Nah, yang mana yuk? Silakan. Sebutkan namanya, SMA mana, kalau kelasnya berapa, kalau hafal nomor absennya. Nomor 3 ya, tadi sudah ada yang mau jawab. Waktu 3 sedikit. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Ada yang bisa jawab? Ayo. Jika sin beta nomor 3, jika sin beta sama dengan setengah dan sudut beta lancip, tentukan nilai dari sekan kuadrat beta dikurangi tangen kuadrat beta.
Yang nomor 4, jika cos gamma sama dengan akar 2/2 dan gamma sudut lansip, tentukan nilai dari kosekan kuadrat gamma dikurangi kotangen kuadrat gamma. Adakah yang bisa ingin mencoba menjawab? Bu Milma, kurang berapa menit waktu untuk saya, Bu Milma? Halo, silakan. Mungkin ada yang mau jawab? Lutfiatul Amin mungkin. Gimana? Ada yang bisa salah satu soal ini? Menjawab jawabannya aja. Tidak harus menjelaskan, nggak apa-apa lah. Biasanya kalau di depan kelas itu saya minta untuk menjelaskan dari mana kok bisa seperti itu. Kalau kali ini enggak. Ini coba nilainya berapa gitu coba. Yang contoh nomor 3 atau contoh nomor 4. Halo Bu Milma. Halo. Halo, Pak Resi. Dari mana? Dari SMA Negeri 8 Kendal. Dari SMA Negeri 1 Gondang ya? Ya, silakan berapa jawabannya itu? Yang nomor berapa, Rizky? Jawabannya yaitu contoh 3 itu Pak Resi. Yang contoh 3 ya berapa? Jawabannya berapa? Jawabannya yaitu Adalah berapa? Tidak terdengar ya? Halo? Terputus-putus ya? iya Pak, betul. Ya, itu keras, itu jelas itu. Ayo berapa? Nomor 3, yang keras seperti tadi. Halo? Mungkin bisa dibantu oleh yang lain biar keras terdengar. Nomor 3 atau nomor 4 terserah. Ayo, waktu sudah hampir selesai. Bu Milma, halo. Jawabannya 1/4 Pak, apa min 1/4? Masa? Coba dihitung lagi. Ya, masa 1/4? Ini jawabannya bilangan bulat, ini mudah ini. Bentar. Ayo, coba dihitung. Ya. 1/2. Yang teliti ya, yang teliti hati-hati. Itu. Bentar. 1. Yang teliti hati-hati. Semangat anak-anak. Ayo, sudah hampir betul. Ayo, sudah mulai bergerak. Ayo, teliti hati-hati. Jawaban 1/akar 1 kurang A pangkat 2 Pak. Jawabannya bilangan bulat. Cuma 1 angka saja.
Satu Pak. Oh, dua. Yang nomor berapa itu? Nomor 3, contoh 3. Contoh 3. Coba dihitung lagi. Betulkah 2? Jawabannya satu Pak. Pertanyaannya adalah yang nomor 3 adalah baru dikuadratkan gitu ya. nah, sekan kuadrat beta dikurangi tangen kuadrat beta. Nah, dikurangi loh ya. Sekan kuadrat beta dikurangi tangen kuadrat beta. Yuk, silakan yang aktif. Kalau Sudah. 1/4 salah berarti 4 dong. Berapa? Nomor berapa? Nomor 4. Min 1. Berapa? Min? Min 1. Coba yang teliti, hampir betul. Coba yang teliti. 3. Yang teliti. Ayo. Kurang sedikit. Oh ya Pak Samsuri itu waktunya ya. Sebentar Waktunya lagi. habis ya? 1/2. Oke. Maaf anak-anak. Waktu sudah habis ya. Tolong ya nggak apa-apa. Itu buat kalian belajar ya. Ini coba saya kasih jawabannya, nanti dicari sendiri. Ya, saya kasih jawabannya. Untuk nomor 3, jika sin beta sama dengan setengah dan sin beta lancip, tentukan nilai dari sekan kuadrat beta min tangen kuadrat beta. Itu jawabannya adalah, tadi hampir betul, adalah 1, bukan min 1. Nah, dicari sendiri nanti, kekurangannya di mana. Kemudian contoh nomor 4, jika cos alfa dan cos gamma sama dengan akar 2/2 dan sudut gamma lancip, tentukan nilai dari kosekan kuadrat gamma min kotangen kuadrat gamma. Ini jawabannya juga 1. Coba dilihat, dicari nanti. Ya, itu ya. Baik, itu yang bisa saya berikan. Terima kasih anak-anakku semua senusantara. Ya, saya terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada mungkin alat-alat yang agak macet. Mohon maaf. Saya akhiri. Sampai ketemu di Vicon berikutnya. Jangan lupa ikuti terus. Meskipun kita tidak boleh kemana-mana, kita tetap bisa belajar melalui Vicon ini dengan anak-anak senusantara yang akan diajarkan oleh Gumun. Gumun itu adalah guru mengajar Nusantara. Baik, dari saya akhiri. Terima kasih Bu Milma. Saya kembalikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Samsuri yang telah sudi berbagi kepada kita semua tentang materi perbandingan trigonometri. Mudah-mudahan dengan hadirnya materi ini dapat membantu pemahaman anak-anak senusantara. Mudah-mudahan inilah bukti amal baik kita untuk saling berbagi. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengulangi pelajaran yang sudah didapat hari ini anak-anak. Jadi mohon maaf jika selama pembelajaran berlangsung beserta diskusinya saya melakukan kesalahan atau tidak diinginkan. Terima kasih telah bergabung dan kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup. Ya, saya Nilma Yasmi undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen anak-anak ya. Absennya masih ada, coba silakan absen.